Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Angelita Fitreningsi, Fatima Ashara, Yusfiani, dan Utari. Hari ini kami mempresentasikan materi dengan judul Language Acquisition Theory. Teori akuisisi bahasa menurut Chair ialah pemerolehan bahasa atau akuisisi adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa biasanya berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang memasuki masa kanak-kanak, mempelajari bahasa kedua setelah ia mempelajari bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Namun, banyak juga yang menggunakan istilah pemerolehan bahasa untuk bahasa kedua. Teori akuisisi bahasa dihubungkan dengan psikolinguistik. Ada 3 teori akuisisi bahasa, yaitu 1. Teori akuisisi bahasa behavioristik. Kedua, teori akuistik mentalistik. Ketiga, teori bahasa kognitif. Ada 3 teori akuisisi bahasa yang akan diuraikan pada bagian ini. 1. Teori akuisisi bahasa behavioristik. Anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Anak yang lahir ke dunia ini seperti kain putih tanpa catatan-catatan. Lingkungannya lah yang membentuknya, perlahan-lahan dikondisi oleh lingkungan dan pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Dikaitkan dengan akuisisi bahasa, teori behavioris mendasarkan proses akuisisi itu melalui perubahan tingkah laku yang teramati. Gagasan behavioristik terutama didasarkan pada teori belajar yang pusat perhatian tertuju pada peranan lingkungan, baik verbal maupun non-verbal. Seperti kita ketahui, teori belajar behavioris menjelaskan perubahan tingkah laku dengan menggunakan model stimulus dan respon. Bagi kaum behavioris, bahasa adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang mendasar yang berkembang sejak anak lahir. Pendekatan kaum behavioris dipusatkan pada pola tingkah laku berbahasa manusia yang diwujudkan melalui hubungan antara stimulus dan respon yang berlangsung di sekeliling manusia. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan yang diperoleh melalui proses belajar, sedangkan faktor bawaan hanyalah merupakan potensi herediter. 2. Teori akuistik mentalistik. Studi akuisisi bahasa telah mendapat perkembangan yang mengagumkan setelah muncul aliran baru dalam linguistik, yakni aliran transformasi atau aliran transformasi generatif. Chomsky berpendapat bahwa ujaran anak-anak dapat dipengaruhi oleh kaidah-kaidah yang mereka dengar. Kaidah-kaidah bahasa yang mereka dengar itu mereka gunakan ketika mereka menggunakan bahasa. Bagi kaum mentalis atau rasional atau nativis, proses akuisisi bahasa bukan karena proses belajar, tetapi karena sejak lahir anak telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan kematangan intelektualnya. Satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan pandangan kaum mentalis ini ialah penemuan mereka tentang sistem bekerjanya bahasa anak. Chomsky, MC Neil, dan kawan-kawan mereka menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak bukanlah perubahan rangkaian proses yang berlangsung sedikit demi sedikit pada struktur bahasa yang tidak benar, dan juga bukanlah stadia mula yang banyak salahnya jika dibandingkan dengan stadia lanjut. Akuisisi bahasa setiap stadia merupakan stadia yang bersistem yang terbentuk dari kelengkapan-kelengkapan bawaan ditambah dengan pengalaman anak ketika ia melaksanakan sosialisasi diri. Kelengkapan bawaan ini diperluas, dikembangkan, bahkan diubah.
3. Teori bahasa kognitif. Bagi penganut teori ini, kaidah generatif yang dikemukakan oleh kaum mentalis sangat abstrak, formal, dan eksplisit serta sangat logis. Mereka baru mengemukakan secara eksplisit bentuk-bentuk bahasa dan belum menyangkut yang terdalam pada lapisan bahasa, yakni ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling berpengaruh dalam struktur jiwa manusia. Ahli bahasa mulai melihat bahwa bahasa adalah manifestasi dari perkembangan umum yang merupakan aspek kognitif dan afektif yang menyatakan tentang dunia dan dunia dari manusia itu sendiri. Teori kognitif menekankan hasil kerja mental, hasil pekerjaan yang non-behavioris. Proses-proses mental dibayangkan sebagai yang secara kualitatif berbeda dari tingkah laku yang dapat diobservasi. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang ia dengar di sekelilingnya.